ngaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita masuk di episode kelima dan pembahasan kita adalah tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi para nabi dan rasul. Namun sebelum kita memulai pembahasan pada episode ini, marilah kita berwasilah bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada muallif kitab Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki. Semoga apa yang kita bahas pada episode ini dilimpahkan keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min 'aradi bighairi naqsin ka khafifil marad ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah wal mustahilu diddu kulli wajibin fahfaz li khamsina bi hukmin wajibin. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya mengutus para nabi dan rasul untuk menyelamatkan umat manusia. Nabi adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan wahyu untuk dirinya dan Allah tidak memerintahkan dia untuk menyampaikan kepada umat. Sementara Rasul adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya dan Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat. Maka Rasul sudah tentu adalah seorang nabi karena sebagai orang pilihan yang menerima wahyu dari Allah. Namun tidak semua nabi adalah rasul karena tidak semua nabi oleh Allah diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Sebagai rasul, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan kepada mereka untuk mereka mampu dan berhasil di dalam menjalankan perintah Allah menyampaikan risalah itu kepada umat. Maka bagi rasul ada 4 sifat yang wajib dimiliki oleh mereka. Ada 4 sifat yang harus dimiliki oleh para rasul demi berhasilnya menjalankan perintah Allah di dalam menyebarkan atau menyampaikan risalah yang Allah wahyukan kepada mereka. Yang pertama adalah siddiq. Para nabi dan rasul pasti dan harus memiliki sifat yang pertama ini, siddiq, jujur. Kita, umat Islam, harus mengimani bahwa para nabi dan rasul adalah orang-orang yang jujur di dalam setiap ucapannya. Mereka jujur dalam pengakuannya sebagai rasul dan mereka jujur dengan apa yang disampaikan. Mereka tidak menyembunyikan sedikit pun apapun yang Allah berikan kepada mereka. Nah, yang menjadi sifat mustahil bagi nabi dan rasul yang merupakan kebalikan dari sifat siddiq ini adalah kizib, berdusta. Maka
kita wajib mengimani bahwa para nabi dan rasul mustahil berdusta. Mereka semua jujur di dalam ucapannya. Yang kedua, sifat wajib bagi para nabi dan rasul adalah tabligh, menyampaikan. Setiap rasul pasti menyampaikan apa yang diperintahkan atau apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan menyembunyikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan kepadamu amanat-amanat, risalah-risalah dari Tuhanku, dan aku memberikan nasihat kepadamu, dan aku lebih mengetahui dari Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Surat Al-A'raf ayat 62. Maka nabi dan rasul itu pasti akan menyampaikan apa yang harus disampaikan oleh mereka yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi kebalikan dari sifat tablighnya para nabi dan rasul yang mustahil dimiliki oleh para nabi dan rasul adalah sifat kitman, yaitu menyembunyikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sifat wajib yang ketiga bagi para nabi dan rasul adalah amanah. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, secara bahasa amanah ini berarti bisa dipercaya. Namun yang dimaksud dari sifat amanah rasul di sini adalah mereka para nabi dan rasul, setiap ucapannya, setiap perbuatannya itu bisa dipercaya. Artinya, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan itu tidak mungkin menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan dan ucapan para rasul itu tidak akan melanggar perintah-perintah agama. Maka para rasul seluruhnya adalah orang-orang yang bisa dipercaya ucapannya, bisa dipercaya perbuatannya, terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa, terjaga dari mengucapkan ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat wajibnya amanah, maka sifat mustahilnya adalah khianah. Bahwa rasul mustahil berkhianat, bahwa rasul mustahil tidak menyampaikan atau tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat yang wajib bagi rasul adalah fatonah. Artinya cerdas. Nah, inilah sifat yang wajib dimiliki oleh rasul. Dalam hal menyampaikan risalah Allah, dalam hal menyampaikan ajaran-ajaran agama, tentu dibutuhkan suatu kemampuan, dibutuhkan satu strategi khusus agar risalah yang disampaikan ini bisa diterima dengan baik. Agar wahyu-wahyu Allah ini bisa sampai kepada umat. Maka bagi para rasul itu dibutuhkan satu kecerdasan yang luar biasa untuk bisa bagaimana caranya agar risalah ini sampai dan diterima oleh umat. Karena berbicara dakwah itu berarti mereka para rasul adalah untuk menyelamatkan umat manusia dengan risalah yang mereka bawa. Mereka memerangi kemaksiatan, mereka memerangi perbuatan-perbuatan dosa. Tapi bukan berarti dengan membumi hanguskan. Memerangi
adalah bagaimana agar umat tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, disinilah mereka harus memiliki kecerdasan untuk bisa berstrategi bagaimana agar risalah ini bisa diterima oleh umat. Kemudian sifat mustahil selanjutnya bagi para rasul adalah yang menjadi kebalikan dari sifat fatonah, yaitu cerdas. Maka mustahil bagi rasul mereka memiliki sifat bodoh. Karena bagi para rasul dibutuhkan kemampuan untuk bisa melihat situasi, kondisi, membaca keadaan, dan menyusun strategi-strategi agar risalah ini sampai kepada umat. Maka mustahil bagi rasul memiliki sifat bodoh sehingga dia tidak mampu melakukan apa yang harus dilakukan agar sampainya risalah ini kepada umat. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil marad. Dan boleh dengan hak mereka memiliki keadaan-keadaan yang sama seperti manusia yang lainnya dengan tanpa mengurangi derajat kerasulannya seperti mengalami sakit yang ringan. Sifat jaiz bagi rasul adalah dia sama seperti manusia yang lainnya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan kepada mereka yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya, namun tetap para rasul adalah manusia seperti kita. Mereka juga bisa mengalami keadaan-keadaan yang sama seperti manusia yang lainnya. Seperti sakit, mereka merasakan lapar, mereka merasakan haus, mereka merasakan kantuk, lelah, dan lain sebagainya. Nah, inilah sifat jaiz bagi para rasul. Bukan berarti ketika dia adalah seorang rasul yang memiliki kemuliaan, memiliki kelebihan-kelebihan, oh berarti dia tidak seperti manusia yang lain, dia tidak capek, tidak lelah, oh tidak. Adalah jaiz, adalah boleh bagi para rasul memiliki keadaan-keadaan yang sama seperti manusia yang lainnya. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, inilah 4 sifat wajib bagi rasul. Yang pertama adalah siddiq, yang kedua tabligh, menyampaikan, yang ketiga fatonah, cerdas, yang keempat amanah. Dan sifat mustahil bagi rasul adalah kebalikan dari 4 sifat ini. Yang pertama, rasul mustahil kizib, berdusta. Yang kedua, rasul mustahil khianah, berkhianat, tidak amanah. Yang ketiga, rasul mustahil kitman, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan risalah. Dan yang keempat, rasul mustahil bodoh. Nah, ini 4 sifat mustahil bagi rasul. Dan sifat jaiznya adalah 1, yaitu rasul bisa mengalami keadaan-keadaan yang sama seperti manusia yang lainnya. Santri Rumah Kitab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 50 akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib diketahui dan diimani oleh umat Islam. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul,
4 sifat mustahil bagi Rasul dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. 50 akidah yang harus diyakini di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, santri rumah kitab yang dirahmati Allah, demikian episode ini. Semoga kita semua akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kitab ini pada episode selanjutnya. Tetap istiqomah belajar, hubbul waton minal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.